Dr. Haji Bambang Susatyo, SH, SE, MBA, Ketua MPR dari fraksi Golongan Karya, ditandatangani. Dr. Ahmad Basara, SH, MH, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ditandatangani. Haji Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, ditandatangani. Dr. Lestari Murdiat, SSMM, Wakil Ketua MPR dari fraksi Nasional Demokrat, ditandatangani. Dr. H. Jazilul Fawaid, SQMA, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ditandatangani. Profesor Dr. Haji Sarifudin Hasan, MM, MBA, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Demokrat, ditandatangani. Dr. HM Hidayat Nur Wahid, MA, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, ditandatangani. Haji Yandri Susanto, SPT, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, ditandatangani. Dr. HM Amir Uskara, MKes, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ditandatangani. Profesor Dr. Insinyur Fadil Muhammad, Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah, ditandatangani. Tembusan yang terhormat: 1. Para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2. Pimpinan fraksi dan kelompok DPD. 3. Sekretaris Jenderal MPR RI. 4. Perwakilan keluarga almarhum Dr. Andus Honoris Causa Insinyur Soekarno. Sekian, terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua MPR RI kepada yang kami hormati Dr. Haji Bambang Susatyo, SE, SH, MBA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Pagi ini adalah hari yang sangat penting dan sangat istimewa. Tidak saja bagi keluarga besar Bung Karno, tapi juga bagi kami dan seluruh bangsa Indonesia. Setelah hampir 50 tahun, kita menunggu momentum yang bersejarah ini. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang kami hormati para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hadir di tengah-tengah kita, Ibu dan Bapak semua, Bapak Ahmad Basara, Bapak Ahmad Muzani, Bapak Hidayat Nur Wahid, Bapak Fadil Muhammad. Sedangkan beberapa pimpinan MPR yang izin tidak bisa hadir hari ini karena kunjungan kerja ke Manado, Bu Lestari Murdiat,
Pak Jazilul melalui kunjungan kerja ke Irak. Saat Bapak Sarifuddin Hasan agenda persiapan pilkada, kembali kita akan pilkada. Bapak Yandri Susanto agenda juga persiapan pilkada. Bapak Amir Uskara kunjungan kerja ke Makassar. Tapi sebagaimana kita ketahui, kita sudah sepakat hari ini bahwa pimpinan MPR akan menyerahkan dokumen kepada keluarga Bu Ratna. Yang saya hormati juga para ketua fraksi, ketua kelompok DPD di MPR, dan ketua badan-badan di MPR yang hadir pada kesempatan ini. Yang kita banggakan, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Bapak Dr. Supratman Ali, Menteri Hukum dan HAM pada masanya Pak Yasona Lawli, Sekretaris Menko Polhukam, mewakili Menko Polhukam Bapak Letjen TNI Teguh Fujur Maestro. Terima kasih saudara. Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dr. Rima Kristina SHSEMM yang hadir tengah-tengah kita. Yang saya hormati juga Menko Polhukam pada masanya Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD yang juga senior saya. Bapak Muhammad Guntur Soekarno Putra beserta segenap keluarga besar almarhum Dr. Pak Wisnu Soekarno, PLT Sekjen MPR beserta seluruh jajaran dan saudara-saudara semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tetap kami hormati dan sangat kami muliakan. Saudara semua, sesuai dengan TAP MPR nomor 4/MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, pimpinan MPR telah melaksanakan sebuah tradisi kenegaraan melalui kegiatan silaturahmi kebangsaan kepada para tokoh dan pemimpin bangsa, mulai dari presiden dan wakil presiden yang masih ada, termasuk dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih pada Pilpres 2024 Bapak Prabowo Subianto, para ketua dan pimpinan MPR yang masih hidup, dan termasuk juga dengan para ketua umum partai politik yang mewakili perwakilan di parlemen. Kami sudah berkeliling akan melakukan safari atau silaturahmi kebangsaan. Pada awal memimpin lembaga MPR ini, kami telah bersilaturahmi pada para tokoh dan pemimpin bangsa. Pada saat itulah kami melaporkan siap melaksanakan tugas-tugas keemperan kami dalam 5 tahun ke depan. Dan di ujung masa jabatan ini, kami pun harus bertemu kembali dengan para tokoh untuk melaporkan berbagai kegiatan, hal-hal yang sudah dilakukan maupun yang belum mampu kami capai untuk diteruskan pada kepemimpinan selanjutnya. Jadi kembali kami datang bersilaturahmi dengan para tokoh untuk sekaligus juga berpamitan. Ibarat peribahasa, datang tampak muka, pulang tampak pungguk. Itulah yang kami lakukan. Dan salah satunya hari ini bertemu dengan Bu Mega sekaligus juga dengan agenda yang tadi di awal kami sudah sampaikan. Alhamdulillah pada hari ini pimpinan MPR dan kita semua yang hadir pada hari ini bertemu dengan secara langsung dengan Yang Mulia Presiden Republik Indonesia ke-5 dan sekaligus Wakil Presiden ke-8 Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri. Beliau kita kenal juga sebagai seorang pemimpin bangsa yang selalu gigih menjaga Pancasila dan konstitusi bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Bu Mega yang saya hormati, acara silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR kali ini sangatlah istimewa sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, karena bukan hanya dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-5, tetapi juga dihadiri secara langsung oleh hampir seluruh keluarga besar Bung Karno, baik dari putra-putri Bung Karno
juga oleh para cucu dan cicit Bung Karno. Selain itu juga hadir unsur pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara seperti Ketua DPR RI yang sebentar lagi menyusul bergabung dengan kita, Ketua DPD yang juga akan menyusul nanti, dan para ketua fraksi dan kelompok DPD MPR RI, serta hadir juga Menteri Hukum dan HAM, serta Sesmenko Polhukam yang mewakili unsur pemerintah pusat. Acara ini juga kami dapat katakan sebagai acara yang monumental dan bersejarah, utamanya dalam rangka membangun semangat persaudaraan, kemanusiaan, dan kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan. Saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini akan menjadi saksi sejarah secara langsung untuk mengikuti acara penyerahan surat pimpinan MPR Republik Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta kepada keluarga besar Bung Karno perihal tindak lanjut daripada berlakunya TAP MPR, perihal tidak berlakunya TAP MPR nomor 33 /MPRS /1967 tanggal 12 Maret 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, pimpinan MPR telah menerima surat Menteri Hukum dan HAM serta nomor MH tanggal 13 Agustus 2024 perihal tidak berlakunya TAP MPR nomor 33 MPRS 1967 sebagaimana sampaikan oleh Ibu Sekjen tadi. Maka berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki pimpinan MPR untuk menjawab setiap surat resmi yang masuk kepada kami, serta kewajiban MPR untuk menyerap dan merespon dinamika sosial politik masyarakat yang berkembang terkait dengan sistem ketenaganegaraan Indonesia sesuai peraturan tata tertib MPR 2019-2024, maka pimpinan MPR telah merespon surat Menkumham Republik Indonesia dengan membawa dan membahasnya dalam rapat pimpinan MPR pada tanggal 23 Agustus 2024 yang lalu. Maka sesuai dengan hasil keputusan rapat pimpinan MPR yang telah ditandatangani 10 orang pimpinan MPR tersebut, kami telah bersepakat untuk menjawab secara resmi kelembagaan surat Menteri Hukum dan HAM tersebut yang isinya sebagaimana telah dibacakan oleh PLT Sekretaris Jenderal MPR RI Ibu Siti Fauzia tadi. Adapun substansi jawaban pimpinan MPR dimaksud memiliki dasar pertimbangan hukum sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang MD3, dan Pasal 6 huruf B Peraturan Tata Tertib MPR tahun 2019-2024 bahwa MPR bertugas memasyarakatkan ketetapan MPRS /MPR. Kemudian sesuai dengan ketetapan MPR nomor 1 /MPR tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum, ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960-2022 telah menyatakan TAP MPRS nomor 33 /MPRS tahun 1967 sudah tidak berlaku lagi. Hal ini dikarenakan TAP MPRS nomor 33 tahun 67 telah dinyatakan sebagai kelompok ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat malah telah dicabut atau final maupun telah selesai dilaksanakan. Namun demikian, meskipun TAP MPRS nomor 33 tahun 67 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003, namun masih menyisakan persoalan yang bersifat
psikologis dan politis terhadap tuduhan yang termaktub dalam bagian konsideran menimbang huruf C yang intinya telah menuduh Presiden Soekarno telah memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G13 PKI pada tahun 1965 yang lampau. Di sisi lain, perintah pada pejabat Presiden untuk menyelesaikan urusan hukum menurut ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan kepada Bung Karno atas tuduhan tersebut sebagaimana perintah pasal 6 TAP MPRS nomor 3367 tidak pernah dilaksanakan sampai akhirnya Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta dalam status tahanan politik di Wisma Yaso Jakarta. Dengan demikian, secara yuridis, tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan menurut hukum dan keadilan, serta telah bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam prinsip hukum yang berlaku omnis diberikan oleh inotio legibus kader Golkar. Setiap orang yang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum dinyatakan sebaliknya oleh hukum. Sebuah maksim yang bermakna bahwa seseorang yang dituduh melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah tidak bersalah sampai kemudian dapat dibuktikan sebaliknya dalam suatu pengadilan yang fair atau adil, atau dengan kata lain bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa proses hukum yang adil. Saudara-saudara hadirin sekalian yang saya hormati, berikutnya pada tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden nomor 83/TK tahun 2012 telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada almarhum Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno. Dengan pertimbangan pemberian gelar pahlawan nasional tersebut adalah Bung Karno merupakan putra terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Bung Karno telah mendharmabaktikan hidupnya dalam perjuangan mewujudkan Indonesia merdeka. Sehingga sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas jasa-jasa Bung Karno yang luar biasa, pemerintah memutuskan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno. Kemudian pasal 25 huruf E Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan menyebutkan salah satu syarat pemberian gelar pahlawan nasional adalah setia dan tidak pernah berkhianat terhadap bangsa dan negara. Artinya, seseorang yang semasa hidupnya pernah melakukan pengkhianatan kepada bangsa dan negara tidak akan pernah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dengan demikian, ditetapkannya keputusan penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh negara kepada Bung Karno secara administrasi dan yuridis. Bung Karno memenuhi syarat tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Sehingga segala bentuk tuduhan dalam TAP MPRS nomor 33 tahun 67 yang menuduh Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan pengkhianatan dan pemberontakan G13 PKI dan melindungi tokoh-tokoh G13 PKI, maka dengan telah dikeluarkannya keputusan Presiden atas gelar pahlawan nasional untuk Bung Karno, tuduhan tersebut telah gugur dengan sendirinya dan tidak terbukti. Dengan kata lain, sejak keluarnya Kepres nomor 83/TK 2012 tersebut, segala tuduhan dan asumsi yang terdapat dalam TAP MPRS nomor 33
67 dengan sendirinya sudah dianggap tidak ada lagi. Dengan demikian, secara juridis formal dapat dipastikan bahwa Bung Karno adalah pahlawan nasional yang hidupnya bersih dari cacat hukum dan tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, yang Bung Karno telah memproklamirkan sendiri kemerdekaan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2022 saat berpidato kenegaraan di Istana Merdeka juga telah menegaskan bahwa dengan telah diterimanya gelar pahlawan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno dinyatakan telah memenuhi syarat setia tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar pahlawan. Hadirin yang berbahagia, di luar pandangan dan pertimbangan hukum di atas, pimpinan MPR juga berpandangan bahwa sebagai sebuah bangsa yang besar, kita punya kewajiban untuk menyelesaikan setiap persoalan bangsa dengan penuh kearifan dan melihat jauh ke depan demi kepentingan anak cucu kita di masa yang akan datang. Guru-guru kita di sekolah selalu mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawan bangsanya. Dan sejatinya, pengakuan atas kepahlawanan Soekarno telah merasuk begitu dalam ke alam bawah sadar bangsa kita yang direpresentasikan dalam berbagai dimensi simbolis, mulai dari pembangunan patung, monumen, hingga diabadikan dalam satuan mata uang rupiah dengan nilai yang tertinggi. Bahkan pengakuan atas peran, kontribusi, dan jasa-jasa Bung Karno telah menjadi bagian dari warisan dunia, di mana nama Soekarno diabadikan di berbagai negara. Di kota Saint Petersburg, Rusia, ada masjid biru yang bernama Soekarno. Di kota Aljazair, ada monumen Soekarno. Di Meksiko ada taman kota Soekarno Park. Di kota Rabat, Maroko ada jalan Rue Soekarno atau Penyu Soekarno. Di Pakistan, selain Soekarno Square ada juga Soekarno Bazaar. Di kota Kairo, Mesir ada Ahmed Soekarno Street. Di kota Ankara, Turki ada jalan Ahmed Soekarno. Jadi, jika dunia saja begitu mengapresiasi, begitu menghargai, begitu menjunjung tinggi Bung Karno atau Soekarno, pantaskah bangsanya sendiri memperlakukan jasa dan kesetiaan Bung Karno pada bangsa Indonesia? Saudara sekalian, ke depan tidak boleh ada lagi warga negara kita, warga bangsa kita, rakyat kita, apalagi jika ia seorang pemimpin bangsa yang harus menjalani sanksi hukuman apapun tanpa adanya proses hukum yang adil. Mari kita bersama-sama sebagai sebuah keluarga bangsa mengambil hikmah atas berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau untuk kita jadikan pelajaran berharga bagi pembangunan karakter nasional bangsa Indonesia. Jangan ada lagi dendam sejarah yang diwariskan kepada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu apalagi terlibat pada berbagai peristiwa kelam masa lalu. Dengan penegasan kembali dari pimpinan MPR atas tidak berlakunya TAP MPRS nomor 13/MPRS 1967 ini sesuai dasar hukum TAP MPR nomor 1/MPR 2003
serta dikeluarkannya Kepres nomor 83/TK 2012 dapat menghapus stigma terhadap Bung Karno yang telah membuat duka yang mendalam bagi diri Bung Karno, keluarga, dan rakyat Indonesia yang mencintai Bung Karno sebagai pahlawan bangsanya, amator bangsa, dan penggali Pancasila yang hingga kini menjadi dasar dan ideologi bangsa kita. Bu Mega yang saya hormati, hadirin yang kami muliakan, sekali lagi atas nama pimpinan MPR, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian Ibu Dr. Komisaris Kausa putra putri daripada Dr. Insinyur Soekarno dan Dr. Komisaris Insinyur Soekarno yang sangat besar jasanya semasa hidupnya kepada bangsa Indonesia dan dunia internasional, utamanya dalam pembebasan bangsa Asia Afrika dari kolonialisme melalui Konvensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, pembentukan organisasi negara-negara non-blok, dan menjadi pendekar dan pembebas bangsa-bangsa Islam, terutama dalam perjuangan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Terakhir, Sekretaris Jenderal MPR RI selanjutnya akan memberikan klasifikasi khusus berkenaan dengan ketetapan MPRS yang disebutkan dalam pasal 6 ketetapan MPR nomor 1 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum, ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 sampai dengan 2002 sebagai bagian dari penataan keasipan. MPR RI termasuk memberikan klasifikasi khusus atas staf MPRS nomor 33 tahun 1967 sebagai ketetapan MPRS yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan keputusan tersebut wajib disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda bangsa Indonesia. Bersandar pada kehidupan berbangsa dan negara yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan kebangsaan kita, pimpinan MPR Republik Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Dr. Komisaris Kausa Insinyur Soekarno atas ketidakpastian hukum yang adil atau fair legal uncertainty yang ditimbulkan dari penafsiran terhadap ketetapan MPRS nomor 33/MPRS 1967 serta memulihkan hak-hak Bung Karno sebagai warga negara dan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Perlu diketahui bersama sebagai informasi, Bung Karno merupakan satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang tidak memperoleh hak-hak pensiunnya sebagai seorang presiden, termasuk tidak mendapatkan hak perumahan sebagaimana presiden-presiden berikutnya. Semoga para pemimpin bangsa di depan memikirkan kembali dan memulihkan kembali hak-hak yang menjadi hak daripada presiden. Semoga upaya ini senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Melalui kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan MPR yang senantiasa mengedepankan sikap kenegarawan dan semangat gotong royong dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas konstitusional kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan semoga juga ikhtiar ini membawa kebahagiaan, kebaikan bagi kehidupan bangsa dan bernegara, khususnya dalam membangun rekonsiliasi nasional
di antara berbagai komponen bangsa demi persatuan Indonesia dan kejayaan negeri Indonesia jaya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita warisi api perjuangan para pemimpin bangsa dan jangan kita warisi api. Sekian, terima kasih.